Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubipun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Tata Nurhaliza, NPM 21130530008 dari Program Studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi mengenai salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Simak penjelasannya. Apa itu salam pramuka? Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya, salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka, dan orang yang menerima salam pun akan menjawab salam sambil menghormat juga. Fungsi dari salam pramuka adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan yang lainnya. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya, sehingga yang apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka yang lainnya demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Macam-macam salam pramuka. Salam pramuka itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, ataupun sedang berkendara. Jadi tidak harus sewaktu berdiri saja. Yang kedua yaitu salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada yang pertama, bendera kebangsaan yang dikibarkan atau diturunkan pada saat upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan. Yang ketiga, para pejabat, petinggi negara seperti presiden atau wakil presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri. Yang keempat, pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji yaitu Tri Satya dan Dwi Satya. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Tri Satya dalam acara ulang janji. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924, kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga yaitu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pendaga hanya 1 tingkatan. Nah, tingkatan pramuka siaga itu meliputi siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk tingkatan pramuka penggalang yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Untuk tingkatan pramuka penegak yaitu penegak bantara, penegak laksana.
Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan Pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan Pramuka Siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan Pramuka Penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan Pramuka Penegak. Yang keempat, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan Pramuka Pendega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamong-saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamong-saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam